Guys, aku mau ikutan seleksi buat lomba nyanyi nanti ah. Nah, yang lain juga mau kan? Berarti kita semua ikut seleksinya ya. Ya, siapapun yang lolos seleksi nanti kita harus tetap mendukung. Iya benar. Dah, kita kan teman. Jadi harus saling mendukung. Apalagi untuk hal positif kayak gini. Setuju. Tapi mana Bapak Pendetanya? Halo anak-anak, kalian kesini pasti mau ikutan seleksi kan? Mami ngapain kesini sih? Aduh, kalian udah deh gak usah capek-capek ngikutin seleksi ini. Toh nanti anak tante Sinada juga yang akan mewakili gereja ini. Loh, kok tante yakin banget sih? Iyalah, kan anak tante itu suaranya mirip Agnes Monica. Gimana sih? Apa aku bilang? Anakku lah yang bakal jadi juara. Suaranya tuh ya mirip kayak penyanyi luar negeri Lady Diana. Lady Gaga, tante bukan Lady Diana. Nah, iya itu maksud tante. Kok malah ada tante-tante? Kita kesini tuh mau cari Bapak Pendeta. Kok malah ada tante-tante yang muncul kesini? Ucok, ini urusan orang tua ya. Kamu diem aja, gak usah ikut-ikut. Mami, apa-apaan sih? Udah ah, pulang sana. Iya, ini juga mami ngapain berantem mulu? Malu tahu? Tuh kan, tante. Anak-anak tante aja akur. Masa orang tuanya berantem? Mendingan tante pulang aja deh, ya? Gak bisa, pokoknya saya maunya itu anak saya yang mewakili gereja ini. Enak aja. Sudah jelas anak saya Voice lah yang mewakilinya. Ya anak saya lah yang harus mewakili. Kalau saya bilang anak saya, ya anak saya. Titik, tanda seru. Stop, kau mencuri hatiku. Hatiku. Tante udah ya, malu sama penonton, malu sama umur. Udah tua harusnya akur-akur dan harusnya menjaga harmonisasi agar tidak terjadi labil ekonomi dan konspirasi kemakmuran. Udahlah, pening palaku lihat yang bertengkar ini. Pak Pendeta. Shalom, Horas. Shalom, Ucok. Sudah berapa kali saya bilang kalau panggil saya tidak usah teriak-teriak ya. Pelan sedikit suaranya. Oh iya, Pak Pendeta. Lupa saya. Gak gitu juga kali Ucok. Pak, ini kami mau ikut seleksi nyanyi untuk lomba antar gereja. Kan masuk. Tapi ini ibu-ibu nggak bisa ya, mohon maaf. Lombanya khusus anak muda. Masuklah lebih dahulu untuk kalian ya. Iya, Pak. Iya Pak, saya permisi dulu ya. Pak. Ya, ada apa Bu? Tunggu sebentar. Gini Pak, saya mau minta tolong sama Bapak. Maaf Pak, bukannya saya lancang. Ya nanti berapapun yang Bapak minta, akan saya beri. Saya mohon sekali Pak, biarkan anak saya Voice yang mewakili gereja ini. Gimana Pak? Bisa kan? Ibu ini dikira saya pejabat negara yang tergoda dengan sokokan seperti itu. Ya, bukan begitu maksud saya Pak. Tapi kasihan Voice Pak, dia benar-benar ingin sekali mewakili gereja ini. Lagian kan suaranya nggak jelek-jelek banget Pak. Ya, nanti saya pikirkan lagi ya Bu. Iya Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya. Selamat siang Pak. Ya, silakan Bu. Bapak, maaf, saya mau ngomong sebentar, boleh? Oh, iya, gimana Bu? Begini Pak, saya memang nggak suka yang maminya Voice. Tapi saya akan usahakan untuk anak saya Sinada. Berapapun Pak, berapapun saya akan usahakan untuk anak saya Sinada ini. Yang terpenting, anak saya Nada ini yang mewakili gereja kita Pak. Loh, kok jadi begini ya Bu? Ya udah, nanti saya pikirkan lagi ya Bu. Saya permisi dahulu, anak-anak sudah menunggu saya di dalam. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya Pak, silakan. Pokoknya anak saya Sinada harus menang. Saya harus cari cara supaya saya bisa dapat banyak dukungan dan banyak uang. Tapi gimana ya caranya? Oh iya,
Teman saya kan pernah cerita tentang tempat itu. Saya harus segera ke sana sekarang. Kepuasan duniawi telah menutupi hati dan pikiran mereka. Bahkan seorang pendeta pun berani mereka tawarkan dengan kekayaan mereka. Lalu, apakah yang akan dilakukan oleh Bapak Pendeta dan tante-tante ini? Selamat malam, Mbak. Saya mau minta tolong. Selamat malam, ada yang bisa dibantu? Jadi begini, Mbak. Saya sekarang itu dilanda krisis ekonomi. Saya ingin cepat kaya, Mbak. Bisa kan, Mbak? Oh, cuma itu saja. Bisa. Beneran bisa, Mbak. Gimana caranya, Mbak? Kamu harus puasa selama 40 hari. Setelah itu kamu harus mandi 7 kembang tepat pada jam 12 malam minggu. Loh, bukannya malam Jumat ya, Mbak? Itu sudah biasa, kita cari yang luar biasa. Baiklah, Mbak. Hanya itu aja. Gampang banget itu, Mbak. Tidak, bukan hanya itu. Kamu harus pergi ke sungai, berenang ke tepi sungai, dan menahan nafas selama 20 menit tanpa alat bantuan. Apa? Susah sekali itu, Mbak. Kalau gitu caranya saya mati duluan, Mbak. Gak ada cara yang lebih gampang lagi, Mbak. Kalau jadi kaya itu gampang, ngapain saya capek-capek jadi dukun? Emangnya jadi kaya itu gampang? Lebih baik kamu pulang dan jangan kembali kalau ingin menjadi kaya dengan cara yang mudah. Baik, Mbak. Permisi. Zaman sekarang, mau kaya kok minta dukun. Memohon itu sama Tuhan, bukan sama dukun. Kalau jadi kaya itu gampang, orang Indonesia sudah kaya dari dulu. Nah, apa yang dikatakan Mbah Dukun itu benar, penonton. Semua berkat itu bersumber dari Tuhan. So, kalau mau dapat berkat yang melimpah, kita harus berusaha dan berdoa pada Tuhan. Ingat loh ya, pada Tuhan, bukan pada Mbah Dukun. Wah, penonton, waktu lomba antar gereja udah tiba nih. Tapi, kira-kira siapa ya yang akan mewakili gereja kita ini? Yuk sama-sama kita lihat. Pak Pendeta, gimana? Jadi kan anak saya Sinada yang akan mewakili gereja kita? Gak bisa. Pokoknya harus anak saya. Tante, stop. Acaranya sudah mau mulai, tolong jangan ribut. Kalau mau ribut, pergi saja ke pasar. Iya tante, siapapun perwakilannya, itu pasti yang terbaik. Iya kan Pak? Benar, Bu. Saya tidak akan mengecewakan ibu-ibu dan jemaat lainnya. Saya sudah pertimbangkan hal ini sudah lama sekali. Tuh kan tante, jadi sekarang mendingan tante duduk manis, kita nonton acaranya. Tante, lihatlah betapa hebatnya mereka, betapa indahnya suara mereka ketika disatukan dalam duet. Saya jamin tante mereka pasti akan jadi juaranya. Iya, kalian benar sekali. Suara mereka sangat indah. Tante gak nyangka suara mereka bakal sebagus ini. Ini sudah mau mulai pengumuman pemenangnya. Pemenang lomba menyanyi yang akan mewakili gereja kita adalah Nada dan Voice. Pak, anak kami menang. Anak kami juara, Pak. Wah, Pak Pendeta luar biasa sekali. Bapak benar-benar kebanggaan kami, Pak. Ini semua jalan terbaik dari Tuhan, Bu. Mami, kami juara. Nak kebanggaan Mami. Mami, kami juara. Kalian sangat luar biasa, anak-anak. Di hari Natal ini, Tuhan datang. Raja Damai datang di dunia ini. Tuhan mendamaikan setiap permasalahan kita atau semua permusuhan kita. Saya berharap tidak ada lagi pertengkaran, apalagi permusuhan di antara jemaat. Lihatlah anak-anak ini. Begitu baik dalam berteman. Jangan sampai hanya karena keegoisan orang tua, anak-anak kita juga jadi korban. Mereka jadi ikut-ikutan permusuhan. Lihatlah betapa indahnya perdamaian dan persatuan. Mari kita kembali bersama-sama merayakan sukacita kemenangan ini
merayakan sukacita atas kedatangan Raja Damai merayakan Natal ini. Untuk merayakannya, bagaimana jika aku akan menraktir kalian semua? Ya, setuju. Setuju.